Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti kuliah daring di mata kuliah saya semester 4 ya sampai semester 8 reguler maupun karyawan. Ada beberapa pemberitahuan yang harus saya sampaikan. Mungkin beberapa hari belakangan saya belum bisa aktif untuk masalah kuliah daring dan materi-materinya nanti kita diskusikan bersama ya. Menanggapi masalah COVID-19, ya ini saya juga berpikiran kemarin setelah saya amati dari beberapa mahasiswa di luar dan industri juga di semua kampus sangat mengeluhkan tentang proses daringnya ya. Kalau misal dibebankan ke mahasiswa, mahasiswa itu harus selalu on di layar pas waktu kuliah. Mungkin pas waktu distancing di rumah atau stay at home banyak yang digunakan paket datanya untuk yang lain, tapi untuk kuliah malah menjadi beban. Makanya kemarin juga menjadi satu pertimbangan saya juga, daripada banyak alasan di pada mahasiswa, lebih baik juga saya mulai mencari solusi yang agak tidak membebankan ya. Tidak membebankan dalam artian kayak kita melakukan Zoom, Skype itu kan makan banyak paket data, dan itu juga nanti supaya enggak istilahnya membuat alasan yang bagi kami para dosen istilahnya kok gini kok gitu ya, mendingan saya ngalahin untuk membuat video-video yang seperti ini. Dan jangan lupa untuk di like and subscribe ya, seperti YouTuber biasanya. Itu juga membantu di teknik industri untuk berpromosi. Untuk masalah yang kedua, kemarin saya menyinggung masalah tentang uh, promosi jurusan yang kemarin nggak bisa di offline, yang nggak bisa di offline yang secara brosur, dan akhirnya ada kejadian tentang COVID ini. Makanya ini harus dialihkan, dan saya omong di grup di Google Classroom juga, meminta bantuan seluruh warga teknik industri Unasi untuk saling men-share, saling men-subscribe, saling add, saling pagar, istilahnya kan gitu, untuk meningkatkan rating kita ya, teknik industri di onlinean, lagi di trendingnya Google atau di trendingnya Instagram atau Twitter dan segala macam. Nah, ada beberapa himbauan yang kami rapatkan dengan dosen-dosen juga, istilahnya gimana sih cara membantu untuk mempromosikan jurusan atau menggemakan teknik industri itu supaya bisa dilingkan atau bisa dicari lebih efektif lagi. Jadi kalau kita ketik UNAS langsung jalurnya langsung ke teknik industri. Dan memang ada beberapa trik atau apa istilahnya, kalau Anda memang YouTuber atau apa kan tahu ya cheatnya untuk game online atau streaming game online ya, seperti itu. Nah, itu juga saya himbaukan untuk sama-sama lah, paling tidak kita membantu jurusan ini supaya bisa tertata lagi, terus bisa untuk trending topiknya itu biar biar apa biar mudah dicari di sosmed atau dunia maya. Dan dengan cara seperti apa? Ya, program kerja HMTI kemarin kan yang offline dijadikan online ya. Ya, sedemikian rupa nanti mohon untuk hashtag atau untuk ad itu dialamatkan di SMU atau
SMK atau MA yang ada di seluruh Jawa Timur, khususnya di Jombang ya, paling enggak. Atau di Indonesia, atau langsung balik ke istilahnya ke sekolahnya masing-masing nggak apa-apa. Langsung di-share kan gitu. Itu juga menjadi acuan bagi saya dan dosen-dosen selaku pengelola jurusan teknik industri. Saya minta bantuan istilahnya untuk warga teknik industri untuk stay terus istilahnya tidak bosan-bosannya untuk saling share, saling add di Google, YouTube atau apa aja dengan cara seperti apa, ya caranya kan cheat-nya itu kayak hashtag kayak apa. Nah mungkin di ada yang pelaku YouTuber atau apa yang punya cheatnya, monggo bisa didiskusikan untuk istilahnya supaya kita bisa trending di situ istilahnya. Kenapa harus seperti itu kan ya nggak di apa istilahnya ya diragukan lagi kita loss program kerjanya HMTI untuk yang di offline dan memang harus dioptimalkan di online gitu ya. Ya nggak memungkinkan juga nanti istilahnya bagi setiap kali mau istilahnya mau kuliah online atau apa paling enggak nanti sudah share kemana, hashtagnya kemana, itu nanti bisa dilaporkan kepada eh, dosen yang bersangkutan biar bisa dinilai keaktifannya untuk bersama-sama membangun atau mensiarkan teknik industri gitu ya. Itu untuk masalah promosi. Saya tidak lupa untuk mengingatkan terus untuk itu. Yang ketiga, ini tentang mata perkuliahan saya dan saya harus eh, mendesain ulang lagi karena kita nggak tatap muka, tapi saya pinginnya ini lebih efektif lagi ya karena ya jujur aja saya juga nggak untuk masalah pakai data juga ya saya harus ke mana ya ngikut ke punyanya kantor punyanya orang ini untuk bisa istilahnya live streaming. Tapi saya juga nggak mengkhususkan untuk live streaming untuk apa memakai Zoom atau memakai Skype atau memakai Google karena mengeluarkan banyak urusan dipakai data Anda. Saya nggak mau mengganggu keaktifan Anda dalam menyamankan Anda di rumah dengan mengganti kuota seperti itu gitu ya. Untuk mata kuliah ini saya mungkin mendesainnya dari mata kuliah saya ya. Pakemnya nanti kita rubah bersama-sama. Pakemnya nanti ya yang ada praktikum nanti kita praktikumkan online. Ya saya singgung lagi untuk P4 atau R&D Teknik Industri. Itu nanti kemarin kan sudah saya share berbagai macam apa sih yang bisa dilakukan anak teknik industri dalam mengelola keadaan yang seperti ini gitu kan ya. Ada beberapa macam istilahnya ada beberapa kompetisi atau ideaton yang kemarin saya upload di apa di Google Classroom, tapi kelihatannya nggak bisa ini ya nggak bisa maksimal karena setelah saya lihat itu ternyata kita sudah terlambat ya terlambat tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa ngapain sih gitu. Kemarin kan saya singgung terus bagaimana menangani tentang kita bisa membuat apa misalnya kayak dari peraturan pemerintahnya itu mengkhususkan untuk pakai masker atau apa kita bisa mencari keefektifan produk itu dari sebelah mananya gitu. Tapi tidak lupa untuk kita juga belajar COVID-19 itu seperti apa gitu. Makanya barang-barang yang sebenarnya sangat tidak disukai untuk penempelan apa virus virus itu juga bisa dipertimbangkan untuk mendesain produk-produk yang akan kita kembangkan melalui online. Ya mungkin istilahnya nanti ada forum lagi setelah ini forum untuk praktikum ini seperti apa kita diskusikan lagi. Saya juga nggak menutup kemungkinan saya
maunya saya seperti ini tapi kemampuan kita masing-masing terbatasi, ya apa boleh buat gitu kan ya. Tapi kan harus ada kesepakatan bersama. Oh ya kita harus membuat ini, paling enggak membuat flyer, flyer atau poster nggak masalah, atau hanya desain 3D aja di laporan juga nggak masalah. Tapi kan ya punya efek lah, paling nggak efek di apa, membantu mengedukasi dari konsumen atau masyarakat untuk mengenal lebih dalam tentang bagaimana cara mencegah dan produk-produk dari teknik industri bisa apa untuk menangani COVID-19. Jangan ini istilahnya ya, istilahnya saya nggak mau istilahnya, wah apa sih kuliahnya kayak gini, nggak seperti itu. Jadi real ya, real di perusahaan. Ya, kemarin kan saya sempat singgung, misal perusahaan yang tetap memproduksi kabel. Kabel R&D kabel itu seperti apa? Nggak mungkin kan, kabel sudah ditemukan, tak mau menemukan R&D apa, mau menemukan kabel apalagi kan nggak mungkin, karena berkelanjutan terus. Nah, ternyata R&D bukan di wilayah situ aja, tapi R&D itu kan mengemas. Nah, pabrik kabel ini nanti pangsa pasarnya kabel itu di mana? Produknya seperti apa? Oh, ternyata pada saat seperti ini kabel jenis ini yang dibutuhkan untuk apa gitu kan ya. Hanya bukan terus kabel itu aja yang diproduksikan enggak. Oh, untuk kabel ini semisal untuk pembangunan. Nah, itu kan kita juga harus menyesuaikan seperti itu. Gitu. Nah, itu kan konsep-konsep dari R&D. Nah, yang itu yang harus kita kelola terus, namanya juga R&D, Research and Development, berarti kan kita berinovasi terus gitu. Terus nggak mencakup, semisal sudah jadi pensil, kita produksi pensil ini terus ya. Tapi pengembangannya apa nanti? Nah, ternyata pensil ini bisa digunakan untuk istilahnya untuk mendesain apa, khusus desain untuk apa, sket atau untuk bangunan atau untuk apa lah, itu kan juga untuk produk pengembangannya. Jadi bukan bukan salah satu ini aja. Terus kemarin juga sudah saya apa, upload tentang bukunya Ulrich ya, Ulrich ya. Itu yang biasanya saya pakai atau dari dulu memang dipakai untuk pengembangan produk. Nah, itu ada konsep-konsepnya yang kemarin saya singgung di UTS tentang bagaimana kayak trade off kalau terus situasi ekonomi yang seperti ini. Nah, kita kan harus bisa membuat apa istilahnya peluang di era yang seperti ini. Itu untuk yang R&D. Yang MSDM masih sama, yang reguler. Kemarin sudah ada yang di saya istilahnya upload sebuah video ini yang sudah di share, di upload di YouTube juga. Terus nanti mungkin kita akan diskusikan lagi ya, diskusikan lagi ini nanti bentuknya seperti apa, apakah hanya sebatas upload yang seperti itu, ataukah kita membuat harus ada kesepakatan membuat kelas online, Zoom, Skype atau apa, karena bentuknya makan macam-macam bentuknya kuliah gitu. Kalau praktek kan kita bisa bisa disposisikan untuk istilahnya menggantinya lewat tugas dan kita bisa kerjakan bersama lewat daring. Tapi kalau yang misal presentasi itu kan harus ada proses tanya jawab, ada proses istilahnya pengembangan pas waktu ide atau masalah di sana atau seperti apa. Itu yang untuk MSDM. Untuk yang kelas karyawan, mungkin konsepnya akan lebih saya simpelkan lagi ya, karena juga mungkin dari yang karyawan ini saya juga nggak tahu suasana perusahaannya seperti apa. Kalau kemarin yang dari adik saya sendiri yang bekerja di Surabaya, karena wilayahnya zona merah, mau nggak boleh pulang ke rumah gitu kan ya, dan nggak bisa melakukan apa-apa ya, langsung di mes, terus di pabrik atau di perusahaan itu terus kita aja pekerjaannya.
Ya mungkin untuk yang karyawan mungkin porsi 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 waktunya nanti kita atur ulang lagi karena malam kan ya mungkin ya kita agak setelah Anda mungkin yang paling enak untuk kuliah itu di jam-jam berapa mau tidur atau apa gitu kan nggak masalah atau setelah sholat subuh atau apa kan nggak masalah. Nah itu ya untuk yang karyawan. Nah, apa lagi? Nah, untuk UTS mungkin UAS ternyata ternyata kita sudah ada surat yang meluncur di WA saya dari pihak fakultas dan sudah mulai untuk digerakkan untuk UTS, UAS, ya makanya akan saya desain lagi perkuliahannya lebih lebih sesimpel sesimpel tapi mengena karena kita juga terbatas oleh beberapa faktor di COVID-19. Untuk yang PI ini sudah sering sekali Bu Nur Muflikah ini mendesainnya nanti mungkin sudah dijadwalkan mungkin kapan kapan performnya untuk yang ujian praktek industri. Nah, itu mungkin akan tayang dalam dekat ini. Karena sudah diinventaris sama Bu Nur, terus dicek sama Bu Nur tentang keadaan bayar di fakultas, terus nanti bagaimana penilaiannya, terus nanti konsepnya ketika dia nggak bisa kembali ke perusahaan itu seperti apa, karena dia harus ini ya, karena sudah di PSBB ya kalau nggak salah yang perusahaan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Itu nanti bisa diolah lagi. Dan untuk yang skripsi, ya ini yang skripsi. Yang skripsi ini eh, saya belum dapat konfirmasi dari Budika seperti yang di apa di reintegrasikan di Bunur. Yang jelas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan di skripsi lebih lebih diintensifkan lagi ya dengan koordinator skripsinya atau pembimbingnya. Dan dari saya selaku pengelola utama di jurusan teknik industri, saya menyerahkan penuh ke Budika sama dosen pembimbing. Semisal ya, semisal karena kita teknik industri biasanya kan pabrik atau industri apa atau perusahaan apa yang kita teliti dan kita harus ke sana untuk apa, mensimulasikan atau melihat objek yang kita teliti. Nah, ini saya menyerahkan sepenuhnya dalam artian gini, kalau memang nggak memungkinkan untuk mengulik data dari atau memperoleh data dari perusahaan. Nah, ini ada beberapa penelitian atau beberapa penelitian yang diintegrasikan atau direferensikan. Nah, penelitian yang terdahulu, misal datanya ada, misal kayak kakak kelas ya, kan dia punya data, tapi di sarannya, di terakhir sarannya itu kan harus dikembangkan lewat sini. Boleh, monggo di situ. Tapi datanya kan ada di situ. Datanya di kakak kelas itu kan bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi nggak sampai rumah, keluar rumah. Jadi itu pertimbangannya. Mungkin kalau yang rumahnya bukan di area Jombang, yang ada di Sulawesi atau yang di Kalimantan, nah itu yang bisa, bisa istilahnya kan kami juga nggak mau membebankan di waktu pandemi kayak gini membebankan kepada mahasiswa yang aneh-aneh, istilahnya di perusahaan itu seperti ini, tapi kita nggak bisa menjalankan ya percuma. Makanya kalau sampai nanti ganti judul ya monggo didiskusikan di koordinator skripsi sama dosen pembimbing. Karena data, kita kan bicara data, bicara masalah penyelesaian, bicara masalah terakhir nanti yang namanya skripsi kan uji uji
uji komprehensifnya semua pembelajaran mulai dari semester 1 sampai semester terakhir yang diujikan melalui bentuk proposal skripsi atau skripsi penyelesaian masalah di perusahaan karena kita background-nya adalah teknik industri. Gitu. Nah, ada beberapa saran dari kalau saya kan khususnya di apa, di desain produk ya, desain produk itu kan macam-macam. Semisal kayak wilayah Makam Gustur itu ada produk apa, lah itu kan bisa kita simulasikan, bisa kita kondisikan. Apa sih yang kita gali dari situ kan bisa. Datanya kan kita nggak sampai keluar Jombang gitu loh. Atau yang di perusahaan itu kalau memang perusahaannya masih sanggup juga nggak apa-apa. Tapi tolong dihitung lagi resikonya seperti apa. Kalau memang resikonya masih bisa dikejar di waktu pandemi ini bisa diselesaikan, ya diselesaikan saja, tidak masalah. Kalau memang kelihatannya daripada nanti kita juga nggak tahu kan karena proses pandemi ini juga belum ada yang tahu. Nah, istilahnya kan vaksinnya juga belum ketemu. Nah itu kan yang ada keputusan ulang mungkin ya istilahnya ganti ganti skema judul tentang COVID-19 yang 19 yang seperti ini yang bisa kita teknik industri bisa kerjakan gitu loh. Ya, skripsinya mengarah ke situ kalau bisa. Misal pemilihan produk, terus analisis tentang resiko, terus misal distribusi sembako, distribusi apa di pasar gitu kan. Kita bisa bisa disimulasikan kan gitu kan pada keadaan taraf seperti apa, kita harus melakukan apa. Itu kan istilahnya kan bisa disimulasikan istilah di riset operasional ya atau OR. Operasional riset itu kan macam-macam metodenya. Ada yang game theory, ada yang Markov chain, yang supply chain juga sangat masuk sekali, ya, terus manajemen risiko. Nah, yang seperti itu mungkin lebih lebih mudah, istilahnya lebih aplikatif di masa pandemi. Tidak masalah kalau teknik industri mau mengerjakan sama lebih bagus. Wilayahnya kan wilayah Jombang gitu kan. Nah, bagaimana cara mendiskusi atau kalau kemarin saya ngomong masalah formulasi yang tepat untuk keadaan yang seperti ini seperti apa gitu kan. Apakah di rumah saja. Nah, terus nanti kita harus cari makan seperti apa. Terus nanti ya kalau terjadi krisis itu seperti apa. Supaya nggak terjadi krisis itu seperti apa kan kita bisa mengetahuinya melalui data statistiknya gitu ya. Data-data itu yang bisa diolah, dioptimalkan. Nah, karena kita juga sudah punya beberapa orang tentang optimasi. Pak Sumarsono juga ahli optimasi, Bu Fatma ahli optimasi, Bu Nur di resiko, Bu Dika di matematikanya juga, boleh juga. Pak Minto di jajaran untuk produknya, bagaimana mengembangkan produk yang istilahnya untuk membantu COVID itu kan ya Pak Minto sudah punya ilmunya semuanya. Kalau desain kan memang monggo silahkan ke saya. Mau mendesain apa, monggo. Seperti itu untuk istilahnya konfirmasi mata kuliah saya dan beberapa tentang eh, program kerja di teknik industri, terus kegiatan-kegiatan teknik industri di masa-masa pandemi seperti ini. Ini nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di setelah video ini saya luncurkan. Terus saya juga harus mencari solusi yang paling bagus untuk metode daringnya, apakah pakai Zoom atau pakai yang lainnya atau pakai YouTube streaming atau pakai yang apa itu Instagram yang streamingan boleh yang istilahnya mau minimalkan data Anda enggak musko di perkuliahan. Saya juga ngerti istilahnya kan untuk penggiat game istilahnya kan ya apa ya
Kalau nggak ada data kan nggak bisa main game gitu kan. Ya mungkin disisihkan sedikit lah, paling nggak disisihkan sedikit untuk masalah kuliah di teknik industri. Oke, nggak usah khawatir untuk eh, masalah absensi. Absensi nanti kita sudah saya formulasikan dengan tim dosen teknik industri. Formulasinya yaitu kita saling like dan share media sosmed, Google atau apa, supaya kita trending aja, datanya trending aja di waktu calon calon mahasiswa baru tuh searching di teknik industri. Oke, tetap like dan share di video resmi teknik industri. Ada pertanyaan, nanti saya bisa jelaskan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.